Di Jazirah Arab yang gersang, pada abad ke-7 Masehi, hiduplah seorang pemuda dari suku Amir yang bernama Qais ibn al-Mulawah. Sejak kecil, Qais telah dikenal sebagai anak yang cerdas, puitis, dan memiliki jiwa yang halus. Ia tumbuh besar dalam tradisi puisi Badui, tempat kata-kata menjadi nyawa, dan syair menjadi cermin jiwa. Namun hidupnya berubah ketika ia berjumpa dengan seorang gadis yang membuat seluruh puisi di dunia seolah tak berarti. Namanya Laila binti Mahdi. Pertemuan pertama mereka terjadi di sekolah. Qais melihat Laila dan dunia seakan runtuh dalam diam. Sejak hari itu, nama Laila menjadi denyut jantungnya, menjadi ilham dalam setiap bait puisi yang ia lantunkan. Namun cinta mereka tumbuh dalam tradisi yang ketat. Di tengah masyarakat Arab yang menjunjung kehormatan keluarga dan garis suku, cinta bebas dianggap aib. Qais menyatakan cintanya pada Laila melalui syair yang indah, namun desas-desus mulai menyebar. Karena terlalu sering menyebut nama Laila dalam puisi, Qais pun dijuluki Majnun, yang berarti gila. Sebutan ini bukan karena hilang akal, melainkan karena mabuk cinta. Ia tidak gila secara medis, tetapi jiwanya terpenjara dalam rasa yang tak mampu ditampung oleh nalar manusia biasa. Bagi Qais, Laila bukan hanya sosok perempuan, ia adalah simbol keabadian, cermin keindahan, dan cahaya ilahi. Ayah Qais merasa resah atas kondisi anaknya, memutuskan untuk melamar Laila secara resmi. Namun ayah Laila menolak dengan keras. Bagi keluarganya, Majnun adalah aib, seorang pemuda yang kehilangan akal karena cinta, bukan calon suami yang pantas. Tak lama kemudian, Laila dijodohkan dengan lelaki lain, seorang bangsawan kaya dari suku Thaqif bernama Ibn Salam. Namun pernikahan itu tidak pernah menyentuh hati Laila. Ia tetap mencintai Majnun. Ia hidup dalam pernikahan tanpa cinta, sementara Qais mengembara ke padang pasir, meninggalkan kehidupan duniawi. Di gurun yang luas dan sunyi, Majnun hidup bersama binatang liar. Ia menulis syair pada batu-batu, pada pasir, pada angin. Ia bicara pada bintang, dan setiap daun yang gugur mengingatkannya pada wajah Laila. Orang-orang mengatakan bahwa Majnun telah hilang dari dunia, tapi justru di padang sepi itu ia menemukan dimensi lain dari cinta. Sebuah cinta yang suci, transenden, dan melampaui jasad. Sementara itu, Laila yang terpenjara dalam rumah tangga, diam-diam mengirim surat dan syair kepada Majnun. Keduanya hanya bisa saling mencintai dalam kata dan angan. Setiap surat dari Laila menjadi pelita bagi jiwa Majnun. Namun takdir tak mengizinkan mereka bersatu. Laila akhirnya wafat dalam kesedihan. Beberapa riwayat menyebut karena sakit, beberapa lain karena patah hati yang tak tertanggungkan. Saat kabar kematian Laila sampai ke telinga Majnun, ia pun pergi ke makam kekasihnya. Di sana, di tengah batu nisan dan debu padang pasir, ia menangis, meratap, dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di atas pusara Laila. Ia wafat bukan karena luka atau lapar, tetapi karena cinta yang memutuskan urat nyawa. Mereka pun dikuburkan bersebelahan. Konon, dari pusara mereka tumbuh dua pohon yang saling melilit, tak bisa dipisahkan. Kisah cinta mereka menjadi legenda, bukan hanya di Arab, tapi juga Persia, Turki, India, hingga ke Eropa. Banyak sastrawan terinspirasi menulis ulang kisah ini, termasuk Nizami Ganjavi dalam mahakaryanya Laili o Majnun pada abad ke-12 yang memperhalus narasi dengan sentuhan sufistik bahwa cinta Laila bagi Majnun adalah simbol cinta manusia kepada sang ilahi. Bagi para sufi, kisah ini bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai. Majnun adalah simbol pencari Tuhan yang mengorbankan dunia untuk cinta sejati. Laila adalah perwujudan dari wujud hakiki, realitas Tuhan yang sejati yang tak dapat dipeluk kecuali oleh jiwa yang telah lepas dari dunia. Seperti ditulis oleh Ibnu Al-Farid, Majnun tidak gila karena wanita, tapi karena telah melihat keindahan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia.